Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kemsek, yang saya hormati ini hari rekan guru kita Pak Kristianus Teddy SPD, calon guru penggerak angkatan 7, mau membawakan materinya tentang budaya positif. Namamu terpuji dengan sepanjang masa dalam Bapa. Kasih kepada Pak Justin. Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Ibu Kemsek sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak yang mana selama ini kita belum mengetahui, saat inilah dia akan berbagi kepada kita. Jadi terima kasih atas waktu untuk Bapak Ibu Guru. Beberapa jam kita akan bersama beliau mendengarkan hal-hal penting dari beliau. Saya tidak berpanjang kata lagi. Saya langsung ke Pak Kristianus Teddy untuk memaparkan materi yang akan kita dengar. Baiklah, terima kasih atas semangat yang diberikan. Selamat pagi. Terima kasih. Dan jangan meniru kena yang bergerak. Untuk itu saya minta kita berdiri. Cukup berdiri saja. Oke, terima kasih banyak. Tentang kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Pemahamannya bahwa budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Ya, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi kebiasaan yang bernilai positif. Dan tujuan mulia adalah menumbuhkan karakter murid. Sesuai dengan filosofi pokok pendidik kita, Bapak Kiai Dewantar mengatakan bahwa guru dan siswa bagaikan petani dengan tanaman. Artinya bahwa ketika petani tanam padi, tentu pasti dia akan hasilnya padi, bukan jagung, bukan juga pisang, apalagi. Jadi di sini ditekankanlah menumbuhkan karakter murid. Artinya bahwa karakter yang murid itu pasti berbeda-beda, tidak sama. Dan yang keenam kreatif. Dari keenam ini nanti mungkin sebentar setelah selesai materi saya akan menjabarkan satu persatu, memberi pemahaman apa sih yang dimaksud beriman bertakwa masa. Apa sih mandiri itu? Dosen dalam bukunya Restoring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemanusiaan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dari ketiga motivasi tadi, tingkat terendahnya ini. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan inisiatif sendiri dan tidak berdasarkan kesepakatan atau peraturan. Ya, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering yang kita lakukan. Saya merefleksi diri saya sendiri. Sering yang saya dengan tindakan hukuman. Ketika siswa punya kesalahan, saya panggil dan saya memberikan sanksinya sesuai dengan keinginan saya sendiri, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada konsekuensi dari peraturan atau keputusan bersama dengan kepala sekolah atau dengan pemimpin sekolah. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah ini hukuman atau sanksi konsekuensi? Hukuman.
Ya, yang berikut tentang restitusi dan penghargaan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang, dan diterima, development, belonging, kebebasan berjuang, kesenangan atau perang, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu 5 kebutuhan dasar ini. Nah, dulu kami 5 hak anak: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, mari kita lihat bersama. Ya, pertahanan hidup, ya. Kita ada itu. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu sama artinya dengan kebutuhan dasar. Kita bisa hidup ketika kita butuh makan, butuh kesehatan. Dalam bentuk kenyamanan kita adalah rumah. Dan kita adalah manusia, makhluk sosial. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasa aman. Kita merasa aman ketika kita merasa aman ketika kita mempunyai rumah misalnya. Kita sehat, merasa aman. Kita tidak lapar, itu kita rasa aman. Tapi kalau kita lapar, kita rasa aman. Yang berikut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Nah, ini penting bagi siswa. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis manusia. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di kelas kita guru harus berperan sama, ya, terhadap anak-anak. Kalau kita perlakuan berbeda, tentu anak akan merasa minder. Walaupun dia punya kemampuan tidak sama dengan teman lain, tapi kita lakukan kasih sayang yang sama terhadap satu kelas itu, sehingga dia merasa bahwa dia tidak dipikirkan. Bapak itu terlalu puji-puji cuma Freddy saja. Dia puji-puji hanya misalnya Freddy saja karena Freddy dijawab. Tapi dia harapkan kita guru dalam kelas kita berlaku sama terhadap siswa. Sehingga anak itu walaupun dengan kemampuan yang berbeda-beda. Karena anak di dalam kelas itu tentu ada keunikan. Keunikannya di sini adalah punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, penguasaan untuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya. Artinya bahwa ketika anak melakukan aksi dengan kelas, artinya dia mengerjakan tugas atau dia mencatat, kita harus menghargai atas hasil karya anak itu sendiri. Jangan kita guru langsung kau jelek sekali, anak kita akan langsung menjadi. Tapi kita bagaimana caranya
kita keburu lagi sekali. Cuma seperti Ibu Kepsa beri memberi contoh kita setiap kali pertemuan itu. Anak itu tidak boleh membuat mereka jadi beban. Tapi bagaimana cara motivasi guru supaya anak tertarik dengan guru, suka dengan guru. Kita harus menghargai atas karyanya. Walaupun tulisan tidak jelas, kita guru lah tugasnya untuk memperbaiki, untuk memberikan kepada siswa tentang perbaikan itu. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, pilihan mereka masing-masing. Misalnya dalam kelas itu tentu anak pun berbeda-beda, punya keunikan. Dia punya pilihannya, sukanya menggambar. Jadi dia punya kepentingan menggambar. Ya, sukanya anak di kelas itu sukanya mencerita. Ada yang positifnya juga. Dia bisa mengungkapkan inisiatifnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang akan dia miliki. Seperti itu. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya, itu tentu pasti kepada anak hampir semua. Apalagi usia anak butuh kesenangan. Mereka tidak pernah merasakan susah. Masih belum merasakan susah. Sehingga kita guru juga harus memahami tentang situasi anak bertumbuh kembang ini. Kalau sekarang kita lanjut yang keempat, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mari kita lihat sama-sama. Ada ilustrasi, ada cuma 2 ilustrasi ini. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Mengapa kita harus menggunakan helm? Ya, menurut Ibu Kepsa kita mengacu peraturan lalu lintas. Kalau menurut Ibu kelas 3 bahwa kita menjaga keselamatan. Ya. Mungkin jawab kita adalah untuk keselamatan. Memang peraturan betul. Peraturan itu wajib menggunakan helm. Maka juga peraturan itu adalah menjaga keselamatan. Tapi ketika kuliah kita menggunakan helm itu salah satunya adalah hanya untuk menjaga keselamatan. Ketika kita ada kecelakaan tentu bisa dijaga terutama kepada kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawab kita juga adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan, bukan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nah, sama juga dalam kelas kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai yang kita harapkan. Seperti 2 pertanyaan tadi, yaitu nilai kesehatan, keselamatan, dan atau kesehatan tadi yang kita yakini. Yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan yang kita kenal tadi dalam produk belajar konstitusi tadi. Lanjut. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan satu sekolah ataupun keyakinan kelas? Ya, pertama, prosedur pembentukan keyakinan sekolah di kelas. Pertama, persidangan lembaga sekolah untuk atau menurut di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kita sendiri memberikan surat pendapat. Misalnya di kelas, dalam kelas, kita bertanya kepada siswa, kalian mau di kelas itu seperti apa? Misalnya mereka bilang di kelas harus tenang, mereka sendiri. Lalu di kelas saling membantu, mereka sendiri ya, memberikan pendapat atau ide. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid dalam sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran border
di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil surat undangan. Ini bukan hanya dengan kelas, termasuk warga sekolah. Kita mau seperti apa di sekolah kita ini? Ya. Kita mau apa? Misalnya sampai contoh, kita mau lingkungan sekolah yang bersih. Tapi ketika siswa itu atau pemilik sekolah itu, misalnya siswa membuang sampah sembarangan, dia pasti tahu. Kita punya kesepakatan, lingkungan sekolah kita harus bersih atau buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Setelah itu kita pajangkan. Kalau sekolah, saran saya kita pajang pakai spanduk dari komersial. Ketik, print, cetak pakai spanduk, kita tempelkan tentang keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Sehingga ketika siswa atau guru melanggar dari keyakinan sekolah itu tentu menyadari. Ini saya sendiri yang membuat. Kenapa saya harus melanggarnya? Sama dengan di kelas. Misalnya di kelas siswa harus bersikap jujur. Ketika dia tidak jujur lagi, dia akan menyadari kalau dia tahu. Lalu susunan keyakinan kelas sesuai prosedur atau menurut keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif atau kalimat tanya. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lupa dengan berjalan di atas di kelas atau koridor. Artinya tidak boleh lari. Begitu. Kata jangan kita harus rubah. Seperti yang saya buat yang sederhana di sana dan kami sudah buat di kelas saya sendiri. Yang berikut tinjau kembali dapat surat pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau kembali. Jangan sampai semuanya kita masukkan. Ya jangan terlalu banyak, cukup paling banyak yang 5. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak juga tentu pasti tidak menjalankan. Seperti itu. Lalu tinjau ulang keyakinan sekolah dan kelas secara bersama-sama. Ya, kita tinjau kembali, kita tinjau ulang lagi. Setelah keyakinan sekolah dan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah dan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kita tantang kesepakatan kita. Keyakinan sekolah atau kelas dengan bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya. Seperti yang saya contohkan tulisan, walaupun sederhana tapi kita coba pelan-pelan. Nah ini contoh keyakinan kelas saya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ketika guru tidak ada mereka ribut di kelas, mereka tahu. Ditanya, kamu punya keyakinan apa? Setiap anggota kelas perlu belajar, Pak. Iya, lalu bagaimana solusinya? Saya akan berusaha untuk berubah. Tapi dia akan menjawab sendiri atas kesalahan dia. Ketika kita tidak ada keyakinan kelas, ketika anak guru kita tanya, kenapa kamu ribut? Tentu pasti dia jawab satu, guru tidak ada Pak. Kembali kepada kita guru. Tetapi ketika semua buat kesepakatan kelas, ketika dia melanggar, kita tanya, kenapa kamu di kelas ribut? Pasti dia menjawab. Kita tanya, ada keyakinan kelas? Ada. Apa keyakinan kelasnya? Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini, tapi kamu ribut untuk belajar. Ini yang sehingga dia tahu dia dan outputnya dia akan menyadari dia menyesal atas perbuatan dia sendiri. Aduh benar saya salah. Ini contohnya. Ya. Nanti mari kita ikutin ke 5. Institusi dengan posisi kontrol. Dengan posisi kontrol yang ada proses perjalanan seorang pendidik akan dapat mengenali dirinya. Ini dengan posisi kontrol ini biarkan kita kurang ketika dia yang sama. Posisi kita selama ini sebagai apa? Berikut dengan posisi kontrol institusi. Yang pertama posisi pengukur yang kita sudah bahas tadi. Yang kedua posisi membuat rasa bersalah. Disebabkan ketika dia buat, dia akui dia sudah bersalah dan akan merasa menyesal atas perbuatan dia. Posisi teman. Yang keempat posisi pemantau atau monitoring. Yang kelima posisi media. Mari kita sama-sama posisi kontrol pengukur. Ya seperti tadi sama kita tidak ulas. Seorang pengukur bisa menggunakan hukuman fisik dan psikis. Tadi sudah kita bicara. Cara yang dia lakukan, mengambil, mundur-mundur, ya. Berkaca pinggang, membentak,
Dan ini saya saran diri saya sendiri, karena saya yang sering lakukan. Dan saya berupaya untuk kedepannya saya berubah dengan cara ini. Kalimat yang digunakan, kamu lagi selalu terlambat. Kita sehingga siswa itu merasa beban dari sakiti. Ya, ini kalimat yang digunakan. Alasan kamu apa lagi? Kita dengan suara nada keras. Kapan sih kamu terlambat? Kalau seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar siswa bisa berhasil. Hanya tahu dari dia sendiri. Supaya dia bisa berhasil. Yaitu cara dia sendiri. Tidak ada cara lain. Dampak persimpulkan itu murid menjadi penentang. Akan bosku, jangan seperti itu. Antak kita, pukul kita, jangan dengar kita. Ya. Kalau tidak menunjukkan guru atau mata pelajaran yang diambil, misalnya bukan apa jadi, misalnya agama, hai saya sekolah, kenapa jadi lagi? Itu yang kita harus sama-sama bisa berefleksi. Cenderung akan melakukan hal yang sama. Dia kuat lagi. Yang kedua bersyukur itu membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Namun kata-katanya membuat siswa merasa bersalah. Membuat dia dirinya merasa bersalah. Nanti akhirnya dia merasa menyesal atas perbuatan dia. Ketika guru mengambil posisi membuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Aduh, itu tadi Pak sudah pesan suruh saya ini bawa dirjen ke sekolah untuk sidang, saya tidak bawa ini. Aduh, dia merasa bersalah atas kesepakatan sudah disepakati bahwa setiap pagi siswa wajib membawa alat kerja. Ketika dia tidak bawa alat kerja, ketika kerja, aduh, saya ini sudah bersalah tadi. Apa sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita pertanyaan kita gunakan kepada siswa yang lembut tadi. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kami Bapak harus berjalan kamu ya? Ya, nanti. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat itu salah begini. Enggak, pertanyaan ini membuat dia merasa dia ini terbeban atas perbuatan dia tuh. Di posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada suara yang merasa seperti tadi, kepala tubuh merapat pada anak dan lesu. Jangan kita posisi sebagai pembuat merasa bersalah kita dari jauh kita langsung itu bukan cara kita. Ya. Ini terus saya tadi. Yang ketiga berteman. Nah, pada posisi ini guru bicara dengan nada suara lama, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana tetap santai. Teman-teman, kita anggap sesuatu sebagai teman. Namun ada dampak negatifnya, ada dampak negatifnya. Murid merasa senang, ya, aman dan akrab dengan guru. Kita ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti baru bantu bereskan. Ya. Seperti teman, tidak apa-apa teman. Kali ini biar saya dulu. Kita bantu bereskan teman. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Karena kita dengan sikap kita tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu sambil senyum-senyum ya. Dapat positif dan dapat negatif. Dapat positif, murid akan merasa senang dan akrab terhadap guru. Tapi ada dampak negatifnya. Bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid merasa kecewa dan tidak mau berusaha. Ketika kita tidak bantu, kita kecewa dan tidak mau berusaha, itu dampak negatifnya. Sehingga kita hati-hati untuk memposisikan kita dulu. Ya. Murid menyukai pada guru tertentu. Yang keempat, posisi pemantau atau monitoring. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Ya. Posisi pemantau berasal
aturan patuh dan konsekuensi. Nah, pemantau ini yang sebagai kita menjalankan sebagai sesuai dengan aturan atau kesepakatan sekolah. Posisi sebagai pemantau. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani pemantau. Pertanyaan yang digunakan, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kasih apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini pertanyaan. Jadi kasih pemantau adalah dengan ada surat data pada tubuh yang formal, misalnya guru, Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Nah, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan di terlambat? Lalu anak menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada saat istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Lalu guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini yang posisi pemantau monitoring, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menentukan suatu emosi yang berlebihan, membuat marah atau membuat salah. Artinya bahwa dia menjadi sesuai dengan aturan sekolah. Dia tidak bisa melebihi. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tidak kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ya. Guru tetap harus membantu murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Yang kelima, posisi manajer. Ini yang posisi terakhir. Kita pahami manajer itu pemimpin perusahaan yang kita pahami selama ini. Tetapi sebenarnya kita guru itu juga sebagai manajer. Ya, kita sebagai manajer, mari kita lihat bersama. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Ini pada posisi sebagai manajer. Ketika kita sebagai manajer, kita disarankan untuk membimbing murid. Dalam dapat membimbing murid memiliki sikap yang disiplin, positif, yaitu murid mandiri, ya, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Seorang manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Guru memilih murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Tujuan posisinya adalah agar murid dapat merefleksikan atas tindakannya. Dia merefleksikan. Dapat posisi manajer, mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya, dua tadi. Sekalian, biarkan kita di posisi yang kelima ini, yaitu sebagai posisi sebagai manajer. Dan yang ketiga yang berikut yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi tadi adalah proses dialog dijalankan guru atau agar dapat menghasilkan diri dan bertanggung jawab. Dengan sebagai guru, kita peran sebagai guru dan posisi kita sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Yaitu saat guru posisi sebagai manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid yang kita bahas awal tadi. Tujuan murid kita adalah membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan ketiga sisi pada segitiga restitusi.
kita melangkah ada 3 langkah itu. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dan langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menstabilkan identitas. Saya beri contoh misalnya, di dalam kelas ada permasalahan siswa ejek mengejek, misalnya ada kasus saling mengejek, lalu si siswa A ini merasa dirinya tidak puas, dia kenapa kepada kita guru, dan kita langsung bertindak memang itu sama betul, tetapi kita bagaimana cara untuk menstabilkan identitas, ya, dalam membuat kesalahan itu tidak luput, namanya manusia pasti ada kesalahan, sehingga dia semakin walaupun dengan emosional yang dia alami tadi, siswa itu merasa merefleksi diri, betul. Saya juga bersama. Sehingga kontribusinya nanti, solusinya, tentu pasti dia akan memaafkan pada temannya yang sudah melanggar. Berperan menggeserkan dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dan bila kita mengkritik maka proses ini tidak akan berubah. Jangan kita kritik. Kau melaku terus. Salah sedikit juga kau lapor, dia mengejek kau sedikit juga kau lapor. Ini nanti siswa tidak akan berubah. Kita harus bagaimana cara memanggil kedua siswanya tadi, lalu kita selesaikan dengan cara pertama menstabilkan situasi. Misalnya kita si A dengan si B, si A mengejek si B, lalu kita panggil dua-duanya. Pertama kita menstabilkan situasi. Kita bertanya kepada si A, kenapa kamu? Sudah tahu kamu ketika betul panggil, misalnya, betul sudah Pak saya mengejek teman saya tadi. Lalu kita tanya balik, mengejek itu hal yang benar atau salah? Itu dia menyadari sama. Lalu kita tanya kepada teman satu, yang korban tadi, siswa tadi, yang diejek tadi, bahwa semua manusia itu punya kesalahan. Dan situ anak itu akan berpikir, benar juga. Saya itu pernah buat salah. Guru juga buat salah, apalagi saya siswa. Ada pertanyaan, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, yang kedua manusia tidak akan sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah itu. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalahnya. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku guru. Ya. Validasi tindakan yang dilakukan ketika dia buat salah, apa yang dilakukan? Maka itu pasti memperbaiki kesalahannya. Mengenali dan mengaku kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pertanyaan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, memojokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi itu. Ya, ini ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Setiap kamu mempelajarinya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi ini seperti kita bahas pertama kali dari awal kali tentang membuat keyakinan kelas. Setelah dari 2 tahap tadi sudah kita lalui, pada tahap ini kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu lakukan? Apa kamu punya keyakinan kelas? Tentu dia sedang ada. Apa keyakinan ini? Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengingatkan keyakinan dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Ajukan pertanyaan sebagai anggota kelas, apa yang telah diyakini? Ya. Nilai apa yang telah disepakati?
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang didapati kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, materi sampai di sini. Lalu kita lanjutkan dengan sedikit kasus. Coba kita bersama lihat. Lalu kita menjawab. Kasus yang pertama. Ini saya angkat kasus dari diskusi kami di ruang virtual. Ada 3 kasus, tapi saya ambil satu kasus saja untuk kita mendalam bersama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tidak melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari-hari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati dan mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bapak-Ibu sekalian, ini cerita tadi yang semua sudah melihat dan mendengar. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Coba, apakah sebagai pengecut? Apakah sebagai membuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pengapa monitoring? Apakah sebagai manajer? Ya, ya silakan. Baik, jadi sikap yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sebagai pemantau. Sikap yang dilakukan oleh Pak Lukman sebagai pemantau atau monitoring. Karena dia mengikuti peraturan sekolah. Maka dia tanya kepada Sabrina tadi, sudah tahu kamu peraturan sekolah? Itu pertanyaan sebagai seorang pemantau. Ya. Posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi pemantau. Ya, benar sekali. Pak Lukman melihat apa peraturannya? Memantau berarti mengawas. Saat Pak Lukman mengawasi, dia bertanggung jawab. Posisi pemantau pada peraturan dan konsekuensi. Indikatornya terletak pada pertanyaan yang diajukan Pak Lukman. Ya, indikator dari kasus ini tergantung pada pertanyaan. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Nah, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan. Yang kedua, mengambil posisi seorang manajer, misalnya dia sebagai seorang manajer. Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Guru membuat sesuatu bersama dengan murid.
Silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan ada permasalahan sendiri. Pertanyaan-pertanyaan akan diajukan. Mengapa terlambat? Mengapa memakai warna sepakat dengan peraturan sekolah? Apa yang kita yakin sebagai keyakinan kelas tentang aturan warna sepatu? Apakah kamu meyakininya? Ya kamu yakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya kamu perbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Ya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bila kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, mari kita bersama. Bila kebajikan yang ingin dituju adalah adil, patuh, tanggung jawab. Ya, adil. Supaya semua orang di sekolah semuanya terlakukan sama, patuh. Yaitu seperti kita bahas awal tadi, disiplin, tanggung jawab. Peraturan siswa wajib menggunakan sepatu berwarna hitam. Keyakinan saya harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Itu dari peraturan ke berbagai keyakinan. Ini salah satu contoh keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Setiap hari Senin, misalnya setiap hari Senin saya wajib memakai seragam merah putih. Atau setiap hari Senin saya wajib mengikuti aturan bendera pada pagi hari. Ini menyambut keyakinan keras di tingkat sekolah. Baik Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan pemaparan video sedikit video tentang penerapan supporter dan sedikit diskusi, saya ingin minta tanggapan dari Ibu sekalian. Mungkin ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya menyimaki dan mendengarkan materi yang sangat bagus tentang budaya positif, hal yang menarik bagi saya yaitu di bagian 5 posisi kontrol guru, yang mana pada posisi penghukum. Di sini memang saya selama ini menyelesaikan masalah ini dengan posisi saya sebagai penghukum, karena anak-anak sekarang kalau tidak keras mereka tidak mengikuti guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung sana. Ibu Desti telah menanggapi dari materi tadi di 5 posisi kontrol. Menyadari bahwa selama ini sebagai penghukum, karena dengan situasi sekolah kita dan juga budaya kita ini, kalau anak-anak tidak diterapkan posisi penghukum berarti anak-anak mengikuti guru. Nah, seperti saya sampaikan awal tadi, memang ini perbincangannya luar biasa didiskusikan berdua dengan 5 posisi kontrol ini. Ada yang mengatakan harus menghukum, ada teman-teman lain mengatakan sebagai pembuat masa bersalah, ada yang mengatakan bahwa sebagai teman. Tapi semuanya ini sesuai dengan teori bahwa sebagai penghukum itu dasarnya dampak negatifnya pasti ada, karena dia sebagai inisiatif guru sendiri tanpa ada sesuai dengan peraturan atau kesepakatan. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan ke depan saya akan berusaha posisi saya sebagai penghukum menjadi manajer. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Jadi ke depannya bukan Ibu, tapi ini menyangkut dengan positif kita. Saya yakin percaya bahwa kita harus berubah. Karena situasi selama ini kita harus berubah, tidak bisa tidak. Karena saya secara pribadi saya sudah mulai berubah. Nah, baik, selanjutnya silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya setelah saya mendengar materi tadi sangat bagus berkaitan dengan keyakinan kelas. Selama ini saya hanya membuat peraturan kelas yang mana sifatnya menekan kepada siswa, tetapi pemahaman saya pada materi ini tentang keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri. Siswa diyakini tentang apa-apa saja yang dilakukan di kelas. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Kelas Dijen, ini luar biasa. Memang selama ini saya juga sama. Kita membuat hanya sebagai peraturan itu kita lebih menekan pada siswa. Wajib datang tepat waktu, wajib mengerjakan pikir harian. Ada wajib ini kan sifatnya menekan pada siswa. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas, saya yakin pasti siswa akan menyadari tentang apa yang mereka sepakati bersama dalam kelas. Dan saya mengharapkan kepada kita semua agar kita bisa membuat keyakinan sekolah kepada kita. Kita buatkan keyakinan sekolah sehingga mari kita undang bersama usulan saya dan nanti kita sama-sama diskusikan dan komite. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Ya, ini ada posisi kontrol yang mana kita sudah lihat bersama videonya, dan harapan kita adalah kita sebagai manajer pada posisi terakhir, yaitu posisi ini. Nah, selanjutnya ibu sekalian, ketika kita sebagai posisi manajer, kita akan melakukan namanya tidak diskusi, yaitu proses dialog untuk menstabilkan identitas. Mari kita lakukan sama. salam berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Johnson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Makam keyakinan. Positif, alih-alih Bapak juga hari ini bikin. segitiga restitusi. Iya cara. Sudah lama nggak ketemu cara. Kenapa hari ini bikin? Betul Pak, nggak banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak?
Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Gak banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain Eka lah Pak. Gak banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu posisi ketua manajer, dan ketika ada persoalan ketika masalah pada siswa kita melakukan beberapa seketika diskusi. Itu harapan kita bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jadi terima kasih untuk semua Ibu GC, wali kepala sekolah, teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti itu berkait dengan materi saya yang saya bawakan untuk media positif. Harapan besar saya, mari kita kompak, kita bersama-sama, kita menjalankan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga menjadi tujuan mulia kita dengan penerapan visi dan misi yang kita jalankan di sekolah ini. Jadi terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu GC. Baik, terima kasih rekan-rekan guru, Bapak Wali Kepala Sekolah. Kita bersama sudah melihat materi yang dibawakan oleh Pak Kristianus Pedi, calon guru penggerak angkatan 7, tentang budaya. Ini yang luar biasa. Mungkin selama ini dalam bayangan kita ada, tapi ini dengan adanya materi, saya merasa bahwa kita mulai merefleksi selama ini kita terhadap anak didik kita kira-kira di posisi mana. Yang sudah kita lihat bersama, ini yang perlu kita refleksi dan kira-kira apa yang harus kita ambil dari yang lebih kita lihat tadi. Ada 5 poin. Apakah kita guru itu di poin pertama, poin kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima?
Yang selama ini yang sudah kita jalankan, saya rasa kita pelan-pelan hilangkan. Mungkin dengan cara yang ada 4 hal itu yang saya rasa sangat menarik. Bukan hanya untuk siswa, tapi saya merasa perlu untuk guru juga, yang mana akan sepakati untuk keyakinan di sekolah kita. Nah, itu dari Baik, selamat pagi semua. Membuat satu kesepakatan kelas. Kita semua dalam kelas ini mau apa dulu di sini. Setelah itu kami tempel semua, tempel. Nanti guru akan buat secara rapinya. Bisa paham Bisa. Sekarang guru balik. Baik, sudah? Semua sudah tulis? Sudah. Ya? Sudah semua ya? Sudah. Baik. Selanjutnya mewakil 3 orang dari teman-teman semua, ya. Maju ke depan. Hasil keyakinan kelas saya yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, yang kedua bersikap jujur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Bola. Oke, bersikap sopan dan menghormati guru. Lalu apa tadi? Yang pertama tadi. Bersikap tenang saat belajar di kelas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk dua lagi. Selanjutnya, Diti, silakan. Keyakinan kelas saya lima bersikap jujur, saling tolong. Oke, keyakinan kelas bersikap jujur, lalu saling tolong menolong di dalam kelas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sudah, dorong sini sedikit. Dorong keluar sedikit. Balik ke sini, dekat. Oke. Kita ke sini. Sini. Oke, jatuh. Siapa ambil dulu? Silakan. Sudah. Baik. Tepuk tangan untuk semua itu. Oh ya, tinggal lagi. Mira. Oke, keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Oke. Bersikap jujur, mantap, luar biasa. Bersikap tenang. Oh, luar biasa, Silakan duduk. Silakan tempel. Baik, ke depan. Jadi, kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Berarti kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita sepakat ya. Nanti guru akan rangkumkan semua itu dan kita akan buat dalam bentuk kartu manila, lalu kita akan tempel sehingga
apa di dalam kelas kita ini, kita akan ketahui bersama bahwa pagi Rizky, Selamat pagi, Pak. apa kabar hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Silakan duduk. Rizky, sudah tahukah kamu kenapa Bapak Guru panggil? Sudah tahu, Pak. Kenapa ya sayang? Rizky terlambat, Pak. Padahal Rizky punya tugas apel bendera, Pak. Di sini Bapak Guru tidak mempersalahkan Rizky. Semua kita punya masalah. Bapak Guru juga punya masalah. Tapi kenapa sampai kamu terlambat terus setiap hari Senin kalau dipercayakan petugas apel bendera? Rizky malu, Pak. Takut buat salah dan diketahui teman-teman, Pak. Tapi kan kamu udah latih. Apakah tidak ada cara lain supaya kamu jangan terlambat? Ada, Pak. Rizky harus percaya diri dan berani, Pak. Bagus sekali, itu cara yang baik Rizky. Kalau kita sudah dipercayakan, kita harus percaya diri dan berani. Apalagi dari sekian teman-teman, Rizky dipercayakan, itu luar biasa Rizky. Apakah di kelas Rizky ada kesepakatan kelas? Ada, Pak. Seperti apa kesepakatan kelasnya Rizky? Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan berani. Lalu kedepannya Rizky mau perbaiki seperti apa? Saya akan berjanji, Pak, tidak akan terlambat lagi. Dan saya akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya. Dan saya akan lebih berani lagi, Pak. Bagus sekali Rizky. Jadi kalau kita sudah dipercayakan, kita harus bertanggung jawab. Apalagi kamu dipilih menjadi petugas. Ya. Nah sekarang kamu kembali ke kelas dan bersama dengan teman-teman mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan.